Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mr. Positif. Kawan-kawan sekalian, mungkin hari ini ada di antara kita yang lagi galau ya. Saya cerita dulu tentang banyak kawan-kawan saya yang sedang galau, curhat sama saya, dan akhirnya saya menemukan sebuah kesimpulan tentang definisi tentang kegalauan ya. Karena hari ini banyak di antara kita yang ketika cerita tentang galau terapresiasi di dalam pikiran kita, terekspektasi di dalam rancangan pikiran kita, galau itu adalah sebuah masalah yang sangat rumit dan kita angkat tangan 10 jari untuk menyelesaikannya. Tetapi tidak. Saya menjelaskan tentang galau itu ya. Jadi galau itu sesuatu yang menjadi magnet, penasaran terhadap sebuah masalah, dan akhirnya dia mengerti dan memahami betul tentang apa yang terjadi saat itu. Galau ya. Contoh hari ini, kalau hari ini kita galau tentang pekerjaan, keuangan, maka agama kita, agama Islam, menstandarisasi dengan kalimat cukup. Bukan kalimat berlebih-lebihan, tapi cukup ya. Artinya apa? Kalau bisa makan, bisa tidur, bisa berjalan, bisa bicara, bisa sehat, itu sudah cukup. Maknanya, untuk menyelesaikan galau tentang pekerjaan, yang harus kita lakukan adalah isi dalam mindset dan alam bawah sadar kita kalimat cukup ya. Kenapa? Karena ketika cukup itu menjadi kekuatan, maka saya ingin mengatakan itu akan menjadi standarisasi kita melaksanakan aktivitas ya. Kalau kita melihat ke atas, lihat ada kawan kita yang punya mobil, kita pengen mobil. Lihat kawan kita yang punya rumah, lihat kawan kita yang punya A sampai Z, pengen punya A sampai Z. Nggak siap-siap kita untuk merasakan yang namanya galau. Bener. Maka jangan sampai kita terprovokasi menjadi orang paling galau. Masalah tentang keuangan. Ini keuangan ya. Nah, kenapa? Karena definisi tentang uang ya, definisi tentang duit itu tidak ada ujungnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat hari ini, kita lihat kawan kita kaya, masih ada yang lebih kaya. Kita lihat ada 7 naga, 7 orang terkaya di Indonesia. Kita lihat di luar sana masih ada di atas mereka. Kenapa? Karena yang memiliki kekayaan yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kan pernah kita baca sejarah Qarun ya. Awalnya Qarun beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, akhirnya Allah mudahkan pekerjaan. Tetapi setelah dia punya segala-galanya, apa yang terjadi ya? Matinya ditumpuk oleh kekayaannya, hartanya. Sampai kalau kita lihat ada harta di bawah tanah, itu harta Qarun. Kan luar biasa. Ini nggak perlu kita galaukan. Yang penting cukup. Nah, yang kedua berkaitan dengan ketakutan. Ya, makanya hari ini ketika mereka sudah punya satu rasa takut menikah atau takut gak direstui ya, saya ingin mengatakan takut menikah atau takut gak direstui itu urusan nanti. Yang penting kita harus berani, memiliki mental pejuang untuk mengajak calon terbaik kita ke jenjang pernikahan. Banyak di luar sana hafal Quran, paham ilmu agama, tetapi takut mental
menghadapi calon mertua. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia masih tidak meyakini adanya Allah di dalam pikiran dan hatinya. Ini harus kita pahami, kawan-kawan. Dan ini menjadi kegalauan. Galau nggak punya teman, galau. Jadikan itu pintu pembuka untuk menjadikan diri kita giat lagi untuk memperbaiki diri. Setelah memperbaiki diri, kita perbaiki haluan, pelan. Jangan sampai kita terlalu meninakbobokkan kegalauan, nggak penting. Tapi kalau kita galau saya nggak sholat 5 waktu, galau saya nggak baca Quran 1 hari, galau saya nggak istighfar, galau saya nggak sering sholawatan, itu baru galau yang baik. Oleh karena itu, galau terbagi dua, ada yang mafsadat, ada yang maslahat. Kita pilih yang maslahat dan kita akan menjadikan galau adalah kekuatan untuk memperbaiki diri. Kawan-kawan sekalian, channel YouTube ini saya buat untuk supaya kita belajar lebih mengetahui makna dan menguasai koreksi tentang perjalanan hidup kita. Saya dan kita sama-sama belajar sehingga kita mendapatkan satu komitmen baru, positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.